Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mapping hanya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah gaya trading atau style trading intraday atau day trade, di mana open dan close posisinya di hari yang sama. Untuk scalping, style scalping atau trading dengan jangka yang lebih pendek, itu bisa melihat update-nya di channel Telegram kita ya, di TKP atau tempat kumpul profit. Linknya ada di deskripsi ataupun juga di running text. Silahkan saja bergabung, gratis dan tidak dipungut biaya apapun dan tidak ada syarat apapun kecuali jangan jualan di sini. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, untuk mengedukasi para traders supaya lebih mendapat pencerahan lah, kira-kira seperti itu. Dan kami juga tidak memaksakan harus menggunakan strategi ini, strategi itu, tetapi mudah-mudahan trader itu mendapatkan pencerahan lah, satu. Yang kedua adalah mudah-mudahan trader yang telah atau tengah mengalami loss besar atau bahkan sampai MC itu bisa terbantukan lah ya dengan grup Telegram ini. Mudah-mudahan bisa membantu recovery ya, mudah-mudahan bisa membantu recovery dan mempunyai kepercayaan atau self of confidence-nya lebih meningkat lagi, begitu kan, dalam hal trading seperti itu. Baik, itu saja sih. Kita lanjut aja ke pair yang akan kita bahas atau kita update, yaitu pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold, untuk analisis hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023. Kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly dan kita melihat seperti biasa. Biasnya seperti apa sih di time frame monthly? Kayak gini ya. Oke, di sini kita melihat secara visual ini bullish ya, secara visual. Tapi kalau secara SMC atau Smart Money Concept, kita harus menggunakan struktur market untuk melihat bahwa ini adalah masih bullish atau sudah bearish, seperti itu. Baik, kita rubah saja ini ke time frame, ke bentuk candlestick ya. Chartnya ke candlestick dan kita melihat biasanya seperti ini. Nah, ini dia. Kita sudah tarik trend line, memang masih bullish. Yang kedua, kita akan membuktikan bahwa di sini strukturnya adalah bullish. Kenapa disebut bullish? Karena sudah adanya boss bullish di sini. Dan struktur terakhirnya di sini menandakan dia masih bullish dan belum terjadi perubahan karakter apapun. Dan harga masih berada di tengah-tengah sini, kira-kira seperti itu. Sehingga biasanya ya masih kita anggap bullish atau uptrend seperti itu ya. Mau dilihat line chartnya boleh kayak begini tuh ya kan. Sini di atas trend line ya berarti apa? Bullish kan. Kalau di atas trend line bullish kan. Seperti itu. Oke, baik, kita kembali ke time frame yang lebih kecil yang akan kita lihat, yaitu di time frame weekly. Di weekly kita melihat di sini biasanya adalah seperti apa sih? Ini sebelum ini ya. Nah, ini kalau di weekly sebelum kita kasih chart bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini kita kan ini bullish atau bearish sih sebenarnya kan, gitu ya. Tinggal dilihat aja strukturnya. Kalau secara line chart sih ya apa ini, bullish kah, bearish kah? Ya bingung ya. Nah, SMC akan membantu ini, yaitu dengan menggunakan struktur supaya kita melihat lebih jelas. Nah, dalam SMC itu tadi telah dijelaskan bahwa di sini telah terjadi perubahan tren dari bearish dari bullish menjadi bearish, yang ini dengan adanya chop. Kemudian dia berubah lagi di sini, ya kan, menjadi bullish dengan adanya chop, boss bullish di sini. Sehingga biasanya bullish, kemudian dia rubah lagi, ada perubahan tren lagi dan ini fix ya kan. Dari bullish menjadi bearish ditandai dengan adanya chop dan boss bearish di sini, sehingga biasanya menjadi bearish. Sempat akan terjadi perubahan karakter, namun di sini ternyata dia malah respect ya.
respect itu berarti apa ya? Manut ya, nurut ya gitu kan terhadap area ininya, area order blocknya atau area supply-nya, sehingga biasanya kembali menjadi bearish, ya kan. Nah, dari sini kita menggambarkan trend line. Nah, trend line-nya di sini ada trend line naik, yaitu di trend utamanya di sini ya masih bullish gitu ya. Kemudian ya, ini ada tren yang sedang berlangsung. Ini menandakan dia bearish karena ada chok dan post bearish di sini. Jadi biasanya ya bearish. Jadi kita harus tarik garis trend lainnya seperti itu, ya kan? Jadi kalau di weekly bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak gini tuh, ya kan? Dia masih berada di area sini nih, di area antara ini dan ini. Pergerakannya begitu kan, ya lebih sempit lah ya. Kalau di sini bisa dilihat lebih besar lagi, boleh dilihat lebih besar lagi nih, iya kan. Nah, trendnya ini kan ditarik kan, garisnya yang itu juga ditarik tadi, sehingga pergerakannya ya sekitar sinilah kira-kira nanti itu ya. Kemudian kita kembalikan lagi ke candlestick supaya kita mempermudah lihat harganya seperti itu. Kemudian berarti biasanya apa di sini? Biasanya masih bearish atau downtrend. Oke, jelas banget. Kemudian di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily, kita melihat di sini seperti apa pergerakannya. Untuk di daily sendiri mirip-mirip kali ya. Di daily kita melihat di sini biasanya telah terjadi perubahan tren dari bullish menjadi bearish, ditandai dengan adanya chok dan boss bearish di sini, sehingga biasanya di time frame daily adalah masih bearish atau downtrend. Sehingga opsi terbaik apa sih? Opsi terbaik ya pasti nge-sell ya, karena dia bearish. Tapi jika dia respect, sekali lagi jika dia respect area demand, ya kita akan ikut naik kan, seperti itu. Nah, kita juga udah tarik trend line karena ini terjadinya bearish ya. Ya di daily. Jadi kita tarik trend line-nya seperti ini ya, downtrend. Bagaimana sih melihatnya ya? Seperti ini aja sih mempermudahnya. Nah, gini ya. Nah, ini bearish kan, seperti itu. Ya. Harga bergerak di bawah trend line kan gitu ya. Tapi kalau ini sih lihat di ini ya, di candlesticknya juga ya, di bawah garis trend line ya, berarti bearish kan gitu ya. Berarti opsi terbaik apa? Opsi terbaik ya kita akan nge-sell. Tetapi di sini kita melihat bagaimana candlestick ini ya, kemungkinan besar kita akan naik dulu ya, ikut naik ya ini ya, kalau kayak gini ya, kayak bullish engulfing ya. Seperti itu. Jadi kemungkinan besar ini akan naik dulu ya, minimal ya sampai ke 46 ya, minimal banget gitu, tapi pasti lebih lah seperti itu. Dan dia akan menuju ke sini untuk sell-nya itu yang tadi dibilang harus di area apa? Di area supply-nya kan gitu ya. Area supply-nya ya kemungkinan besar tepat berada di garis trend line-nya ini, kemungkinan besar. Ya kan, tapi kita nanti lihat dong, ya kan, kita akan ngambil dari body to body semua kan. Seperti itu. Jadi kemungkinan besar ya bisa dia respect dan drop lagi, itu bisa jadi. Karena ini di daily ya. Kemudian berarti opsi terbaik ya tadi bilang sell, tapi kalau dia harganya ke atas ini respect karena boost engulfing, jadi kita akan ikut naik dengan cari tumpangan untuk naiknya seperti itu. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam, di mana 4 jam kita melihat bagaimana pergerakan harga dari hari kemarin. Hari kemarin itu hari Jumat ya, saat news NFP, hingga video ini dibuat di hari Senin lah. Seperti itu. Jadi kita melihat pergerakan harganya bahwa kemarin harga bergerak New Kill Zone ya, atas bawah disikat ya. Pertama dia mengikat London dan Tokyo di bawahnya, kemudian dia langsung sikat Tokyo di high-nya seperti itu. Dan ketika dia London break high sehingga harga menuju ke area supply, dan saat ini harga sedang telah memitigasi imbalance dan belum berada di area supply. Area supply-nya di mana? Area supply-nya adalah di sini yang menjadi tujuan. Seperti itu, jika kemungkinan besar harga akan naik dulu ya. Seperti itu, menuju ke area supply ya. Jadi seperti itu, dan trend line-nya pun ini saya udah gambar ya
untuk mempermudah sih sebenarnya, mempermudah visual kita. Bahwa di sini kita melihat ada downtrend karena apa? Di sini sudah ada chop bos bearish, sehingga biasanya menjadi downtrend kan. Nah, sehingga kita bisa gambar area apanya? Area ini area trendline-nya ya kan, karena garisnya apa? Harga bergerak di bawah garis trendline ini. Ya kan. Kemudian untuk ini untuk yang downtrendnya yang ini, kemudian untuk yang uptrendnya kita melihat di sini ada garis uptrend ya, seperti itu. Sehingga kalau dilihat di chart line-nya ya seperti ini. Jadi kita tarik garis ke situ dan ke situ, ke situ kemana? Downtrend dan uptrend. Nah, sehingga pergerakan harganya ya sekitar sini aja sih sebenarnya. Ya kan, sekitar segitiga inilah ya. Kelihatan nggak segitiga? Ya misalnya gini ya, ini misal ya, ini ya sekitar sinilah kira-kira gitu, maksud aku sekitar sinilah. Nah gini, ini kan segitiganya nih, misalnya di sini nih gitu kan. Nah, misalnya gini, nah kayak gitu ya kan, dan lain sebagainya. Ini kan contoh, tapi bukan ini, bukan apa. Nah ini kita hapus lagi. Contohnya ini segitiga yang ini ya. Nah ini kisaran harga itu. Jadi kalau nanti dia break high ya akan menuju ke atas ya. Kemudian di sini break low ya, breaknya akan menuju ke area demand seperti itu. Dan secara apa nih? Kita punya secara Fibonacci. Secara Fibonacci kita bisa tarik garis nih, kembalikan lagi ke candlestick lah ya. Nah, biar terlihat lebih enak. Di apa ini, di time frame 4 jam kita bisa tarik garis Fibonacci-nya bahwa di sini kita melihat harga berada di sini ya, di bawah 38,2 ya. Sehingga kalau dia mau koreksi, dia harus berada di area sini antara 38 sampai 61,8. Dan kita bisa punya area resisten kuat ya di sini ya. Pas di 61,8 gitu kan. Bisa jadi nanti ini harga naik ke sini, turun dikit, naik lagi, baru drop, bisa jadi seperti itu. Ya ini nanti kita lihat aja price action-nya, karena kalau kayak gini aku lebih cenderung memanfaatkan price action ya. Dengan mapping yang sudah kita setup seperti ini, kita bisa melihat batas-batas atau rambu-rambunya seperti apa, begitu kan. Kalau kayak gini kemungkinan bisa akan naik, kita akan cari tumpangan untuk naik. Nanti jika dia respect di sini, kita akan cari tumpangan untuk turun juga. Jadi harga bergerak kemungkinan besar masih di area sini, kemungkinan besar seperti itu. Baik, kemudian kita coba cek di M15 strukturnya seperti apa, dan kita ini sedang berada di M15 dan kita melihat di sini struktur terakhirnya adalah seperti ini. Terakhir adalah bullish, kemudian ada chop bearish, dan di sini belum ada perubahan perubahan struktur lagi atau penambahan struktur lagi. Apakah dia menguatkan akan bearish atau bullish? Tetapi kalau dilihat seperti ini, kita bisa lihat nih harga naik ya. Kalau kayak gini masih naik gitu ya, karena dia tidak membreak yang ini ya, higher low-nya ya, gitu kan. Seperti itu ya. Jadi ini masih naik sih kalau aku lihatnya. Ditandai dengan apa sih? Kalau di 15 kan bisa kelihatan ya. Nah ini ya kan, pertama ini ya kan, ini tahu kan ini candle apa? Ya kan, 1, 2, 3 makan ini. Kemudian di sini kita punya ada ya, ini nggak sempurna lah ya. Kemudian di sini ada rally, base rally, berarti dia continuation kan. Seperti itu. Baik, kemudian kita lihat lagi deh di time frame yang lebih kecil. Nah, di time frame yang lebih kecil kita bisa menggambarkan, sebenarnya di 15 juga bisa sih. Kita lihat trend line-nya boleh seperti ini, kita tarik garisnya dari body to body ya, seperti ini. Kemudian untuk mempermudah visual mungkin bisa lihat secara, nah ini kan dari visual juga kita bisa lihat nih masih berada di atas garis trend line-nya, sehingga harga masih bergerak naik atau uptrend di time frame di 5 menit seperti itu. Dan harga saat ini sedang berada di area supply-nya, kemungkinan ini akan ketembus seperti itu, kemungkinan besar.
Tapi ya nanti kita lihat karena di sini ada area apa ini, ya kan? Nah ini seperti itu. Tapi ini kayaknya udah di ini ya, udah di mitigate ya, mungkin bisa ketembus sih yang ini. Seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke time frame 4 jam untuk melihat atau membacakan apa ya tadi. Sebentar. Oke lah, sebentar. Kesimpulan. Nah, ini kan kita punya kesimpulan. Mungkin semakin kesini gambarnya kok semakin ruwet ya. Ya, ini ya namanya coret-coretan ya. Untuk membantu kita supaya apa? Supaya lebih jeli lagi ya, kita melihat pergerakan harganya seperti itu, atau analisa kita lebih akurat lagi lah kira-kira gitu, dengan mempertimbangkan berbagai sudut dan strategi juga ya, seperti apa metode-metode ya seperti itu. Di sini kita akan membacakan kesimpulan untuk pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC untuk analisis hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023. Maya trend adalah bearish. Maya trend mana? Bearish. Nah ini dia Maya trendnya bearish. Kemudian minor trendnya ada chalk bullish. Dia mulai ada chalk bullish di sini. Kemudian London break high, nih London, kemudian dia break high sehingga harga seharusnya menuju ke area supply, namun baru memitigasi imbalance-nya saja sehingga dugaan kuat harga akan menuju ke area supply seperti itu, dugaan kuat ya. Kemudian sekarang menuju ke area supply, kemudian opsi terbaik apa? Opsi terbaik sebenarnya adalah sell, yaitu kita nunggu kan di area supply di sini, tetapi kita akan memanfaatkan kenaikan itu dengan menumpang naik, yaitu dengan opsi buy di sini menuju ke area supply. Kemudian jika respect ya kita akan nge-sell sesuai movement dari market maker itu sendiri seperti itu. Ya, tapi kalau di sini ternyata nggak respect, kita nunggu di resisten kita yang sudah kita siapkan, yaitu di atas ini. Seperti itu. Untuk apa? Untuk opsi sell, ya kan? Seperti karena ini biasanya ya masih bearish kan gitu ya. Bener kan? Masih bearish kan ini kayak gini. Bearish kan, cok bos. Ini baru cok bullish doang. Ya kan, sedangkan ininya masih bearish seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Saya Muhammad Arfa Febrian. Alhamdulillah saat ini Anda telah menyaksikan Arfa Channel Trading. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.